دمعت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
النصور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يتنزل في هداة وشباب الأحدية أن يكون له نظر بأسماء يا من أسماء البقاء والكلم العدمية يا من غير الأرواح على سواه اللهم لك الحمد إليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا يا الله فيها سكرة الموت ونجاة من النار والأمر الإنسان وعافنا من العذاب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا علي يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kepada Ustaz Syed Hidayat yang telah memimpin bacaan Syairul Maulid. Mudah-mudahan selawat yang kita bacakan dari Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat dan diberikan umur panjang, rezeki yang barokah, rezeki yang berlipat, dan semoga kita, urusan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menunggu acara babak yang kedua, yaitu setelah sholat Isya. Ini berupa sambutan-sambutan, dan acara ini adalah tausiah dari dua ustaz. Bapak Ibu jamaah pengajian Majelis Taklim Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat
serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita dapat syafaatnya di akhir hayat nanti. Hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan kedatangan kita di majelis taklim ini kita mendapat berkah serta mendapatkan ilmu dan menambah tentunya keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara pada peringatan Maulid ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan dengan disertai bacaan Al-Fatihah. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Fatihah. Ketiga, ketua pengantar ketua musola. Yang keempat, sambutan ketua RT 14 yaitu Bapak Salini. Yang kelima, ceramah hikmah Maulid dengan tema kunci meneladani Rasulullah SAW yang akan disampaikan pertama oleh Ustadz Muhammad Akram SIMA sebagai pengantar, kedua oleh Ustadz Sa'ad Mubarok, dan keenam adalah doa serta penutup yang akan sekaligus ditutup oleh Bapak Sa'ad Mubarok. Demikian susunan acara yang saya sampaikan. Untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Perkenalkan, saya Al-Fatihah, itu di sekolah komunitas Minhajul Muslim. Kali ini saya akan membacakan surat Al-Qalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong mengikuti dan membaca Al-Quran. Mari kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa
يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون فذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تبرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Ananda Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapat pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Mushola, yaitu Bapak Haji Muhayyad. Kepada Bapak Muhayyad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia, di rumah Allah, dalam kita ta'lim, lalu kita mengkaji masalah-masalah keagamaan,
Kali ini teman-teman berangkat memperingati Maulidul Isa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami atas nama pengurus menyampaikan beberapa hal. Pertama tentu Al-Mukarram Ustaz Abdul Barak MC, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Asram Meski Rahmat, Al-Mukarram Ustaz Hidayat, Bapak Ketua RT 10, RT 09, RT 14, dan RT 22, dan para pengurus sekalian, Bapak Ibu sekalian, jamaah, para hadirin dalam hadirat, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah. Pada malam ini, rasanya satu kesyukuran yang luar biasa karena kita kehadiran seorang dai, yaitu Bapak Ustaz Sa'ad Mubarak Al-Sir. Ustaz Sa'ad Mubarak Al-Sir. Beliau ini kalian adalah bukan tamatan dari Indonesia, tapi dari Mesir. Dan beliau pendidikannya ada di SD, ada di Madrasah Aliyah, dan juga di Fakultas Syariah. Tapi di zaman ini juga sebagai dosen, tidak hanya sebagai dosen, sebagai pemateri, sebagai peneliti, dan melakukan dai sebagai dai di daerah NTT dan beberapa daerah lainnya. Luar biasa, karya tulisnya juga banyak. Nah, pada hari ini satu kesyukuran atas rekomendasi dari Al-Mukarram Ustaz Akram, beliau merekomendasikan beliau, langsung kami semua sambut. Oke, setuju, alhamdulillah. Jadi berkumpul yang di sini tidak ada hal yang patut disayangkan, tapi kita bersyukur dan kita ketemu dengan orang yang ahlinya. Dan nanti Ustaz Akram juga akan menyampaikan tausiahnya, menyampaikan dari beliau. Saya akan mohon berkata nanti Ustaz untuk memberikan tausiahnya. Dan di sini sudah terbiasa model kajian di musolanya agak berbeda sedikit. Itu biasanya kajian bisa pakai PowerPoint, lalu ada tanya jawab. Ya, jika mungkin nanti ada yang mau menanyakan satu hal yang dirasa penting, monggo silakan. Kita merayakan yang demikian. Dan terus atas kesediaan kita, kami atas nama pengurus dan semua jamaah yang hadir menyampaikan terima kasih yang sebesarnya. Jazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz Akram dan juga Ustaz Salih yang telah memimpin pembacaan syair Maulid, dan juga kepada semuanya yang ada di tempat ini. Kami informasikan kan bahwa musola ini dibangun tahun 85 atas wakil dari almarhum Ibu Haja Amni, tinggalnya di kompleks ini. Dan kemudian pada 80-an atas dorongan dari masyarakat, ada senior kita Pak Haji Atam, tapi mungkin beliau lagi di Kuningan atau hadir. Beliau saksi hidup yang masih menyaksikan adanya perwatapan pandangan ini. Kondisi sampai dengan 2,5 tahun yang lalu ini masih sangat sederhana. Karena itu kami bertekad bagaimana menciptakan, mewujudkan musola yang menjadikan orang itu betah di dalamnya, senang di dalamnya, merasa nyaman bersama. Karena orang juga ini bukan membanggakan diri. Ini adalah apa yang kita harapkan semua adalah berhasil. Jadi dibangun di area pada sumbangan hampir 460 juta rupiah dengan konsultan gratisan, ya, Ustaz Haji Sugito, ya, ini alhamdulillah mana beliau juga al-imam di sini, ya, dan beliau tanpa bayaran, yang gratisan semua dalam mengaji.
Dan sekarang alhamdulillah sudah diisi dengan berbagai kegiatan. Kalau hari Rabu tahsin Al-Quran, yang ikut sudah 16 sama dengan 20 orang, bisa lebih. Dan alhamdulillah semangat semua. Kali ini dari kedua ada kajian fikih. Beliau di tokohnya, gurunya, Ustaz Akram. Atas dorongan beliau kami ucapkan terima kasih bimbingannya Ustaz. Mudah-mudahan diberi umur panjang. Saya bisa begitu. 1 bulan sekali ada Qiyamul Lail. Ada di sini beliau juga yang memimpin. Dan kita bersyukur sekali karena ada Habib yang bersedia untuk bisa bersama-sama bimbing kami. Kajian hadis, tahsin, kemudian lagi ada santunan anak yatim. Kita sudah mencoba 1 kali. Jadi untuk lingkungan kita sendiri, dan alhamdulillah kotak amal santunan anak yatim itu selalu leading dengan infak Pak, di atas 2 juta terus. Nah ini satu hal yang membanggakan. Saya kami laporkan kotak amal yatim yang bulan kemarin 2.149.000, rata-rata sekitar itu. Jadi kalau kami mau beri santunan, insyaallah siaplah kita untuk lingkungan sini ya dengan jumlah kalau ada yang besar saya. Ya ini kan belajaran, tapi luar biasa sambutannya. Kalau kotak amal infak ini 4 juta lebih. 3 bulan kemarin 6.578. Insyaallah ini kami tasarufkan karena bendaranya insyaallah itu orang perbankan, dan kalau mau ngirim uang segala sudah ada itu apa namanya barcode. Nah ketinggalan zaman saya sudah ada. Jadi laporan tiap bulan juga sudah ada. Jadi jangan ragu untuk berinfak, bersantunan ke masalah ini. Insyaallah kami akan menjaganya. Dan kami juga mengadakan nanti pengajian anak-anak. Saya belum terlaksana. Ya kami mohon kepada ibu-ibu bila akan melaksanakan pengajian, silakan. Saya sudah diberi ACC send oleh Ustaz Akram. Tinggal nunggu waktu hari apa. Nanti gabungan sama jamaah dari Istiqomah ya. Monggo silakan. Ini musyawarah kita dibangun dari kita maka menopang kita sebesar-besarnya. Jangan tidak dimanfaat. Silakan pakai di sini gratisan. Ya, AC sudah diganti. Ini 4 pekan saya kira udah dingin, ternyata panas sudah masih. Dingin lagi. Rupanya tambah lagi jadi 6 PK ini Pak Gito. Ya. Ini aja udah dingin. Ini ujian ini ternyata kalau terawih juga perlu Pak sampai ke depan. Nah ini dinamik ada juga suruk Pak, ada tokohnya nih. Pak Rahman Dokter itu dokter Rahman sponsor daripada suruk ini. Alhamdulillah sudah. Dan terus pada Allah juga terus dilaksanakan. Itulah masalah kami dengan membangun terbuka sama kita. Dan kami laporkan keuangan untuk peringatan Maulid ini luar biasa. Ada 12 penyumbang. Ada yang nyumbang 2 juta, nyumbang 1 juta lebih. Totalnya ada 13.350.000. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan mereka berikan rezeki yang berlipat, ya, barokah, umur panjang, sehat, surga ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kelebihannya, maka kami akan gunakan untuk peringatan kajian di Isra Mi'raj nanti. Kajian nanti sehingga tidak perlu kita narik-narik lagi, tidak perlu kita simbari lagi. Jaga ini beberapa hal yang kami sampaikan. Dan sekali lagi ibu-ibu kalau ada mau melaksanakan pengajian silakan memakai musola ini. Ya. Jumat barokah juga sudah berjalan. Teman-teman sodakoan dari para jamaah sekalian. Kalau puasa ya takjil segala dan berjalan seperti biasa. Alhamdulillah musola kita. Mari kita bangun bersama-sama, kita ramaikan bersama-sama. Ya, kepada ibu-ibu warga di Ketua RT minta dorongannya ke atas 10, 14 dan 9 dan 2 dorongannya untuk lebih memakmurkan masalah. Masalah ini terbuka, demokratis, ya. Nah ini harapan kami mudah-mudahan terus berkembang dan
Sekiranya nanti berdasarkan yang koordinasi disampaikan dari Bapak Ketua RT untuk mendorong kami memberi semangat kami ya dalam melaksanakan memakmurkan musola kita ini. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Musola, Bapak Haji Hayat. Mudah-mudahan kita bisa memakmurkan Musola Rahman ini. Selanjutnya adalah sambutan Ketua RT 14 RW 3 yaitu Bapak Sarini. Kepada Bapak Sarini kami persilakan. Pak, pakai itu aja Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Musola Ar-Rahman Bapak Haji Hayat, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia, yang saya hormati Ustaz Syarif Hidayat, yang saya hormati Bapak Muhammad Akrom SIL MA, dan yang saya hormati Ustaz Sa'ad Mubarak LC, Bapak Ketua RT 2 Bapak Haji Kautul, Bapak RT 9 Bapak Ramlan, dan yang saya hormati juga Bapak Ketua RT 10 Bapak William, serta para bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak sekalian. Para hadirin dan hadirat sekalian, saya banyak terima kasih atas undangan Ketua Panitia hingga dapat berbicara di Musola Ar-Rahman ini dalam rangka memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana rutinitas kita yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Kalau saya lihat dari kegiatan Musola Ar-Rahman ini sudah sangat positif, yang mana diketuai oleh Bapak Muhayyad. Salawat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada malam hari ini dapat berkumpul dan bermuajahah dan bersilaturahmi. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Dan tak lupa pula kalau ucapkan banyak terima kasih kepada ahli waris maupun yang memberikan wakaf di musola di wilayah RT 14 ini, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah tidak terlalu jauh, terutama di lingkungan RT 14, lingkungan RT 9, RT 10 dan RT 2. 4 RT yang menyangkut Musola Ar-Rahman ini. Juga kegiatan ibu-ibu sudah beberapa kali diadakan, dan saya selalu dapat laporan dari Bapak Muhayyad untuk kegiatan-kegiatan setiap minggu, bulan, atau setiap harinya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Musola. Didoakan semoga
pengurus-pengurus pada sehat walafiat. Pengurus musola kita udah sepuh-sepuh semua kita. Belum ada regenerasi. Jadi mudah-mudahan dikuatkan iman Islamnya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan musola ini semakin makmur adanya. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak RT 14 Bapak Karini yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah ceramah hikmah Maulid dengan tema kunci meneladani Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Akrom SIMA. Kepada Bapak Akrom kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Ketua Musholla Ar-Rahman Pak Haji Muhayyad, yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Sa'ad Mubarak LC. LC itu gelar dari kalau nggak Saudi, ya pokoknya Timur Tengah ya Ustaz ya. Ya, kalau saya MC lulusan Ciputat, ya, yang penting bukan lulusan Cipinang aja ya. Yang kami hormati Ustaz Syahid dan Bapak Ketua RT 14, Bapak RT 10, 9 ya, banyak juga alhamdulillah ya. Biasanya kalau tokohnya sudah hadir kan ya masyarakatnya pasti ikut insyaallah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama saling silaturahim ya, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita melalui pengajian Maulid ya, peringatan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kok Maulidnya bukan di bulan Maulid, ini kan sudah lewat ya. Ya, ini sekaligus menunjukkan bahwa peringatan Maulid itu bukan cuma di bulan Maulid saja. Ingat Nabi, ingat Rasulullah, ingat ajaran-ajarannya, jangan cuma di bulan Maulid. Ya. Apalagi kalau dicondet, insya Allah semua bulan Maulid kecuali Ramadan. Ya, kapan saja ada Maulid, alhamdulillah, kecuali Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita juga bahagia, kita juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana supaya cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan? Ini nggak ada yang muda-muda sih, yang udah tua-tua semua yang paham cinta bertepuk sebelah tangan. Masanya udah lewat sebenarnya. Bagaimana kita mengakui cinta kepada Rasul, kita mengakui cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana yang jauh lebih penting lagi adalah Allah dan Rasulnya cinta kepada kita, itu jauh lebih penting lagi. Udah. Jangan sampai kita ini, kalau bahasa sekarang ini, Ustaz ini namanya apa? Ghosting gitu ya. Masih muda mana nih? Masih muda-muda nih. Ada di ghosting, kayak dikasih apa? Di PHP. Ya, ngaku cinta, ngaku suka, tapi setelah itu ditinggalkan. Nah, kita jangan sampai seperti itu.
Kalau ada pengajian maulid datang semangat. Kenapa? Ini rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Begitu sholat subuh tiba, nggak datang. Lah kemana dia? Semalam kalau maulid datang, sholat subuh absen di masjid, ya kan? Waduh, ini kan berarti ghosting istilahnya, PHP, ngaku cinta tapi tidak mengikuti terhadap apa yang dia cintai. Padahal kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Surah Ali Imran ayat 31. Jadi cuma jangan ngaku-ngaku saja. Pengakuan kita itu harus dibuktikan. Kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, fattabi'uni, maka ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah, ikutilah Allah, maka yuhibbukumullah, insyaallah Allah juga akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, Rasulullah mencintai kita. Nah ini nanti mungkin sebagai pengantar saja, nanti akan banyak dibahas oleh Ustadz Sa'ad Mubarak ini. Beliau ini Masya Allah, meskipun apa ya, kelihatan badannya, makanya badannya nggak bisa gendut kayak saya, karena aktifnya Masya Allah. Kadang-kadang gimana Ustadz, lagi di NTT, pulau-pulau terluar itu, ini dampaknya luar biasa. Mungkin kalau nama beliau sudah ada di catatan intel mungkin, ya, karena dakwahnya di wilayah-wilayah yang minoritas. Ya, Bapak Ibu kalau nanti mau ada donasi atau apa, mengembangkan dakwah di NTT, biasanya saya suka melalui beliau untuk misalnya pengadaan pesantren atau apa Ustaz yang sekarang lagi berjalan, mu'allaf, pembinaan mu'allaf, ya. Beliau share ke saya kalau beliau lagi di sana nih, kambing sama babi biasa main bareng, ini hukumnya gimana katanya, karena di sana ya kambing sama babi biasa itu malu begini, kalau pacaran hamil gimana ini, anaknya hukumnya gimana kalau kayak gini, ya. Karena beliau ini sudah biasa mengisi trainer ya, termasuk beliau ini ahli dalam bahasa Arab, punya metode khusus, punya training untuk guru-guru berbahasa Arab, ya. Karena beliau di Mahad bersama saya, kalau saya bagian tafsir dan tilawahnya, beliau bagian Arabiyahnya, bahasa Arabnya. Jadi kalau kajian bahasa, kajian apa, insya Allah beliau ahlinya. Ya, insya Allah nanti lebih banyak dibahas oleh beliau. Nanti kalau memang ada sesuatu yang ingin didiskusikan, insya Allah beliau bersedia. Kalau tidak cukup waktunya, nanti kapan kita sambung lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Karena insya Allah ini perdana, ya. Perdana kalau cocok insya Allah bisa isi ulang ya. Kita kalau berikan perdana kan ada isi ulangnya. Baik, insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita di sini ini juga bagian daripada fattabi'uni yuhibbukumullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu taklif, ya, karena taklif adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Insyaallah malaikat juga ridho dengan kita semua yang berada di majlis-majlis ilmi, di majlis-majlis ilmu yang penuh barokah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambutan dari Bapak Ustadz Akram LCMKA. Terima kasih kepadanya, terucapkan. Selanjutnya adalah ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Sa'ad Mubarak LC. Kepada Bapak Ustadz, kami persilakan. Sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Akram hafizahullah, juga ketua DPD Pak Hayatis, dan beberapa tadi Pak RT ini bertemu ulama dengan Umar ini, semoga Allah berkahi juga Ustadz yang saya hormati juga. Tentunya seluruh jamaah rahimakumullah, pertama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar hadir kita dari rumah sampai ke sini, setiap langkah kaki kanan karena ini ke tempat yang mulia, rumah Allah, mengangkat kebaikan kita, dan kaki kiri akan mengurangi segala keburukan yang mungkin kita miliki. Kita berharap kepada Allah agar semua yang pernah punya peran sampai hari ini tegaknya dan kegiatan begitu banyak Mushola Ar-Rahman, dari yang mulai wakafnya, membangunnya, sekecil apapun yang dilakukan, bahkan yang sebesar apapun, semoga semua yang punya peran baik fisik maupun kegiatannya, termasuk yang mengisi dan mengurus, Allah beri balasan kebaikan di akhir dunia nanti. Dan bersyukur kita kepada Allah dengan beroptimisme kata Ar-Rahmah. Nah, musola ini semoga Ar-Rahman, semoga Allah merahmati kita bersama. Dan saya pribadi bersyukur dengan rahmat Allah, tanpa berpikir sebulan sebelumnya bisa kesini, qadarullah sampai di sini bertemu dengan wajah-wajah yang saya optimis semuanya semoga calon penghuni surga Allah. Ketemu jamaah yang sangat semangat, dan alhamdulillah dengan beliau juga ketemu juga sahabat saya Pak Mardiono. Alhamdulillah dunia ini ternyata kecil gitu. Ya, yang itu kecil di sini soalnya. Baik, hadirin rahimakumullah, karena waktu juga tidak panjang, semoga Allah berkahi kita semua. Kalau boleh saya menyampaikan pertama, kita tadi disampaikan bersyukur diingatkan dengan nama Muhammad SAW ketika masuk Rabiul Awal. Tapi sejatinya seorang mukmin itu sudah diingatkan dengan nama Muhammad SAW sehari itu minimal di 5 waktu dengan telinga kita, di 5 waktu yang sama pula dengan mengulang di lisan kita. Para Pak Guru di sini banyak Pak Guru, insyaallah Pak Dokter di sini ya. Dosen dan juga. Jadi tahu persis ada anak didik itu yang mudah menangkap pesan dengan telinganya, auditori nih kan modelnya kan. Ada yang visuali, kalau melihat materi mudah paham. Ada yang kinestetik juga, kalau dia menggerakkan, melafalkan ulang, dia mudah menerima pesan tersebut. Nah, ternyata kita harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, madrasah Rasulullah ini, kita muridnya ya, hamba Allah kita semua ini, kita sangat bersyukur setiap hari 5 waktu minimal telinga kita ditembus kendang kita dengan suara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa itu? Adzan. Saya sebut 5 waktu, berapa kalinya? Ar-Rahman adzan, Al-Istiqomah adzan, sampai kecapilakannya sudah 5 masjid. Berulang-ulang terus kata Muhammad disebut berulang kali dengan telinga kita. Dan di sholat kita 5 waktu minimal kita menyebut Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba rasakan Pak.
salam untukmu wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sebut beliau dengan kata An-Nabi. Tambah lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sadar nggak sadar, kalau kita merasakan Islam ini adalah madrasah besar untuk kita sukses di sini sampai di surga nanti, materi tentang Muhammad SAW didengar setiap hari, dilafalkan setiap hari. Dan kalau bertanya, untuk apa? Apa guna bagi kita hamba Allah umat Rasul diulang-ulang terus seperti ini? Sebagai sebuah gambaran, ini kalau ada, mohon maaf, ini nggak ada pelatih tinju di sini ya, nggak ada ya, nggak ada. Kalau ada pelatih tinju ketemu dengan murid-muridnya, dengan anak didiknya, semuanya jangan pernah lupa Muhammad Ali. Siapa? Muhammad Ali. Yang usia-usia Pak Mardino dan yang lain tahu persis ya. Gaya pukulannya Pak ya. Dia sedikit menarik sekali pukul. Disebut nama Muhammad Ali berulang-ulang di depan anak didiknya. Yang kedua, jangan lupa juga itu ingat Mike Tyson gitu ya. Gayanya bagaimana Pak? Seruduk langsung. Nah, setiap kali memulai pelatihannya, sang pelatih ini, coach ini selalu mengulang, ingat ya, dua nama ini, Mike Tyson dan Muhammad Ali. Apa harapannya? Harapannya adalah tidak cuma muridnya bilang, sudah tenang aja pelatih, saya mah sudah hafal dua nama itu. Bahkan fotonya saya pajang di rumah, ya, fotonya juga ada. Di dompet saya juga ada fotonya bahkan karena dia. Bukan itu toh. Ini awal yang keluar ya. Bukan itu toh, bukan. Jadi bukan ini yang diharapkan kan? Berharap nanti apa? Ketika dalam turnamen yang mempertanggungjawabkan ilmunya, dia gabungkan gaya Muhammad Ali dan gaya Mike Tyson. Itu Pak, menarik sedikit sekali pukul jatuh itu. Nah, demikian pula ketika disebut nama Muhammad SAW setiap hari berulang di telinga, berulang di lisan kita, itu ngopo itu jodoh ya. Terus buat apa ini? Mestinya tema beliau ini sebagai uswatun hasanah gampang masuk di benak pikiran kita, yang harapannya bukan cuman mohon maaf lagunya si cinta Rasul. Tadi saya bilang kan semangat, tapi subuh udah hilang ini, nah, misalnya gitu. Tapi sebagian enggak, kalau saya nggak hilang di musola yang lain, sama saya tetap jalan lagi. Nah, demikian untuk apa? Mengingat Rasulullah SAW, tentu yang diingat apa? Beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasulullah. Ini poin pertama penting. Ternyata jika pelatih tinju atau mungkin anak sekarang suka bola, ketika coachnya bilang tuh lihat bagaimana Ronaldo misalnya kan bukan cuma untuk punya kumpulan videonya. Nanti kalau nendang bola ya, lihat tuh tendangan pisang ya, bisa goreng juga. Maunya begitu kan, untuk dicontoh ketika di kehidupan sehari-hari itu diambil inspirasinya. Dan ternyata ada ungkapan penting yang sangat benar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata uswatun hasanah ini hanya disebut 3 kali di Al-Quran. Ustaz, kalau salah mau diluruskan. Beliau ya, adalah kita beliau. Semoga menjaga beliau selalu, walaupun kemudian kita bisa saja. Alhamdulillah. Baik. Jadi uswatun hasanah cuma disebut 3 kali. Dan 1 untuk Rasulullah SAW, yang kedua itu, 2 dan 3 terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihi assalam. Coba sedikit renungkan kita bersama Bapak sekalian, Ibu sekalian yang semoga merahmati kita semua. 2 nama ini bukankah disebut setiap hari oleh kita? Ada istilah sholawat Ibrahimiyah ya kan? Minimal di sholat kita menyebut 2 nama ini. Muhammad disebut, Ibrahim disebut. Ternyata 2 nama ini saja yang diberi julukan uswatun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu Rasulullah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun
fi Ibrahim walladzina ma'ah, disebut Ibrahim. Mulai berpikir, tiap hari loh ibu-ibu sekalian, adik kita semua mengulang dua nama ibu. Boso Jawa ini, iku nggopo toh? Muslim itu mengulang-ulang terus. Mirip tadi lah. Pelatih mengatakan jangan lupa ya. Nek wong Jawa pelatih, ojo lali, ampun kesupe. Jangan lupa Muhammad Ali ya, Mike Tyson ya, biar apa? Biar gayanya dicontoh oleh para anak didiknya. Allahu Akbar, Allah Maha Rahman, Allah sangat sayang kepada kita. Karena apa? Kurikulum di Islam ini diantaranya untuk dekat pada Rasulullah, 5 waktu minimal mendengar, 5 waktu minimal menyebut. Belum ditambah tadi ada setiap bulan sekali Qiyamul Lail. Tidak apa-apa Qiyamul Lail setiap bulan sekali musola, insya di rumah setiap, mudah-mudahan digampangkan gitu kan. Nah, Qiyamul Lail. Nanti kalau nggak qiyam tahajud mungkin ada witir, ada surat duha, tadi ada syur, tokohnya semoga Allah menjaga beliau. Rawatibnya surat duha, itu terus mengulang kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pertanyaannya, sesering apa kita mencoba untuk tadi kata Rasulullah itibat kepada beliau. Nah, saya sedikit punya gambaran. Ketika disebut Rasulullah, biasanya diingat adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh beliau. Ini nggak salah. Memang inilah puncaknya. Beliau yang diutus Allah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah ila akhir ayat. Rasul punya tugas membacakan ayat, mentazkiyah, membersihkan jiwa, dan mengajarkan Al-Quran dan hikmah di antara bermakna sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau mengatakan innama bu'ithu liutammima wa fi riwayatin makarimal akhlaq wa fi ukhra salihal a'mal. Aku diutus tak lain untuk menyempurnakan akhlak. Maka wajar jika maulid disebut, Rasul disebut, uswah disebut, contoh akhlaknya Rasulullah. Tapi di awal malam ini saya ingin ke arah yang satu lagi. Tentang akhlaknya kita sepakat, tentang ibadahnya dahsyat. Tapi ini kalau kasar mohon maaf diluruskan. Rasul itu makhluk atau bukan? Ragu-ragu tuh. Maksud mobil makhluk, maksud pasti pakai menurut hati gitu. Tapi saya kambing sama apa tadi berteman kan? Iya Pak, di Rote itu sedih kita pernah hari Senin masuk di Rote itu mengadakan pelatihan buat para dai di sana. Kita sholat maghrib di Masjid Al-Muhajirin. Kita nggak ada soal ini. Pas kebetulan di sampingnya itu ada gereja. Seru rekor suaranya. Kita nggak ada. Begitu kita lapar makan di lapangan gitu ya, kalau kita di kolong tenda itu, kalau di ini datang kucing gitu ya. Kono asu yang tegongin. Jadi serba salah itu kan. Jadi nggak enak itu. Itu anjing mana itu. Ya semoga Allah dia di sana cuma 15-18% Pak di ROT itu. Ada 3 kecamatan belum bisa beli masjidnya. Karena nggak boleh. 1 5 keluarga, 1 kecamatan 9 dari 11. Kata orang di sana, orang itu nggak boleh bikin masjid. Semoga Allah menjaga mereka semua sampai hari ini mudah-mudahan Allah. Baik, kembali kepada kita. Nah, beliau makhluk ya, maka tetap bukan seorang khalik. Beliau makhluk. Ini rada kasar dikit, semoga diluruskan kalau yang salah. Makhluknya manusia, jin atau malaikat? Manusia. Kalau Rasulullah itu malaikat, angel toh. Angel kita ngikut ya? Tidak bisa. Malaikat melesat kemana, terbuat dari cahaya, ya kita nggak bisa ngikut. Justru karena beliau seorang manusia, innama ana bashar, beliau ke pasar nggak Pak? Ke pasar. Punya istri nggak? Punya mertua nggak? Ke belakang nggak? Ya ke depan sama itu gitu. Jadi sama dengan kita. Maka wajar kalau Allah sebutkan ada uswah hasanah
bagi kalian semua karena sama-sama manusia. Nah, ibadah yang dahsyat, akhlak yang dahsyat itu melekatnya di tubuh seorang manusia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini berarti beliau ada fisiknya kan? Maka di awal ini sebagai waktu kita singgung sedikit bagaimana Rasulullah fisiknya sekuat apa itu. Nah, saya nanya beliau, Muhammad Diana berapa usia sekarang? 68, Masya Allah. Kita berapa usia? 3? Isi 6 ya? 5? Saya punya jamaah di Cijantung. Berapa usia? 55 Ustaz. Bilang 55 nih nggak meyakinkan gitu, merasa sok tua gitu. 55 gitu. Saya bilang, Pak, Rasulullah diangkat jadi Rasul usia berapa? 40. Rasulullah di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Karena di 13 tahun itulah beliau diizinkan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Usia berapa berarti? 53 tahun beliau ditemani Abu Bakar As-Siddiq yang ternyata juga menjadi mertuanya, kelak menjadi khalifah yang pertama. Itu bukan perjalanan sederhana. Yang pernah umroh, yang pernah haji ngerasain kan, Makkah ke Madinah, tapi mampir dulu, bukan mampir ya, masuk dulu ke gua. Kita kalau kesana ngapain? Tuh buat purunya gitu doang kan? Boleh gitu kan? Tinggi banget itu. Bukan jalan santai, bukan jalan pelan, dikejar dan mau dibunuh kan? 53 tahun nggak bisa Pak. Pesan gojek belum ada gojek gitu ya. Pesan gojek belum ada. Perjalanan yang begitu dahsyat, jalan kaki dikejar, menunjukkan fisik Rasulullah begitu sangat kuat. Begitu sampai di Madinah di tahun kedua, berarti usia beliau berapa? 55 tahun. 55 tahun Bu. Itu ada perang Badar. 313, ada yang mengatakan 314 dengan Rasulullah, itu lawan 1000. Bukannya kayak main game anak sekarang, tim keluar itu atau kemarin rodal skat yang dari jauh, itu pedang Pak, tombak dipegang. Dan kalau salah mau diluruskan, pertempuran orang lama itu rata-rata 4 jam baru istirahat Pak. Ini, tokotet gitu ya. Itu perang mulai. Ntar muncul lagi suara itu setelah kira-kira 4 jam. Itu enggak, itu istirahat Pak ya. Istirahat saya ya. Itu diperdong-donggon itu ya. Pukul itu. Terbayang sekuat apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 55 tahun. Sebagian berapa usia Pak? Pensiun 55 tahun. Kayaknya merasa tua banget. Justru di 53 lanjut 63 itu masa gagahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajarannya apa? 1, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Makkah, berkahnya luar biasa. Maka yang sudah sepuh, apalagi 68 ini luar biasa ya. Jangan merasa sok tua kita ini. Masih muda. Semoga yang ada di sini semuanya awet, usianya panjang, 100 tahun siap. Gak apa-apa kalau memang sehat, kuat semoga. Jadi pertama pelajarannya adalah Rasulullah fisiknya sangat kuat, sangat kuat. Perang ikut terus. Istri beliau, ibu jangan kenapa-kenapa ya. Istri beliau berapa? 9. Kalau dapat yang juga gak ada 11. Semua dicukupi Pak. Si jiwa janjan ya. Tanya bapak-bapak tua ya, bapak-bapak kita rekoso kadang-kadang toh. Sudahlah itu sama-sama tahu kita ini. 30 sih oke, 40 kesana, 50 kesana sudah beda kan. Semua dicukupi. Taklim para sahabat, oke. Sholat, mimpin terus. Tiap malam qiyamul lail sejak turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu seterusnya. Sejak hari itu beliau wajib qiyamul lail. Nah pertanyaannya, sekuat apa beliau itu? Fisik kok demikian kuatnya. Nah
Maulid mengingat beliau, ingat akhlak jelas, ingat ibadah iya. Cobalah kita mulai ingat fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka nanti yang bicara fisik nih, banyak orang ahli di sini, insya Allah. Bicara fisik apa? Terkait apa yang dimakan dan bagaimana cara makan dan waktu makan. Satu poin, nutrisi. Mike Tyson, Pak. Mike Tyson itu ya. Pakai foto. Coba waktu itu, gak usah mangan, bukan mangan, bos kasar ya. Gak usah makan 2 hari, suruh mukul orang kuat, Pak. Gimana coba? Gak ada yang sakti kan? 2 hari ya suruh puasa. Ya gak kuat, nutrisi dibutuhkan. Kedua, roha fisik ini butuh gerak. Maka hari ini umatnya Rasulullah yang 50 ke atas mulailah ingat Rasul sedang kuat-kuatnya. Sedang kuat-kuatnya. Ya kalau Pak beliau ini kan saya curi-curi pandang, boy kesana kemari, renang, saya sering renang sama beliau ini, diajari beliau juga. Jadi dahsyat kekuatan fisiknya. Tapi mohon maaf, cara makan tengoklah bagaimana beliau makan, dan kapan makannya tengok dengan baik. Ini mudah disampaikan Pak, tapi coba dilakukan. Tempat yang paling buruk di muka bumi untuk diisi, misalnya ada gelas, tempat sampah, tong sampah biasa standar, atau perut. Tempat yang paling buruk dipenuhi kata Rasulullah mananya Pak? Itu perut. Bukan tempat sampah Pak. Jadi untuk dipenuhi lebih buruk tempat sampah. Sehingga kalaupun mau untuk makan, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau termasuk tokoh di bidang Tibbun Nabawi. Kalau orang makan sudah gitu ya, itu biasa gagah ya. Itu kata beliau itu sudah mentok. Sudah 2/3 itu sudah mentok itu. Nah, sudah mentok itu, nah ini es teh manis segentong gitu. Bagaimana ini kan? Lanjut lagi. Nah, ternyata Rasulullah ngajari kita jangan kekenyangan. Umatnya Rasulullah ora kenyang, enggak mantap, tambah lagi. Ayo, ini saat ditunjukkan cinta dengan ittiba. Satu, ada lagi istilah kenyang di atas kenyang. Lebih gimana? Kenyang. Mohon maaf kalau kadang-kadang kita juga melakukan seperti itu, teman. Pagi-pagi istri tercinta, semoga Allah jadikan beliau semua ini ahli surga. Kami yang laki-laki ngiri sama itu. Kenapa? Lihat bahasa Rasulullah. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa ata'at zawjiha. Jika seorang wanita sholatnya 5 waktu oke, puasa Ramadan oke, taat pada suaminya, jaga kehormatannya, dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun. Dan pintu surga wakalat abwabuha thamaniyah. Pintu surga ada 8. Nanti ibu-ibu di masjid Al-Ain Al-Rahmah, saya masuk pintu jihad, matu mana? Saya masuk pintu sedekah. Karena dipersilakan monggo dari pintu manapun. Laki-laki Bu ditanya banyak. Istrimu bagaimana? Begini. Yang istri satu lagi bagaimana? Repot lagi Bu. Repot lagi. Kemana hati istri? Hanya orang tua bisa begitu kan? Anaknya bagaimana? Istri mah enak. Asal suaminya ridho, dia taat, surga. Saya punya teman, semoga menjaga beliau. Dulu ngaku jadi preman, pernah dibunuh tentara karena suka tentara. Dia sekarang punya perjanjian dengan istrinya. Begini kejadiannya, Bun, bagaimanapun engkau, ayah panggilannya, ayah ridho dengan baik. Karena ayah tahu ridho ayah kepada bunda itu surga nanti. Tapi Bunda, kalau ayah nanti nggak ada di surga, tolong cari ayah. Bilang sama Allah di mana suamiku. Dan itu jadi Pak, itu jadi kesepakatan kuat di rumah tangga ini. Bu, mudah-mudahan gitu Bu ya. Kalau suami nggak ada cari ya. Pak, kalau suami istri nggak ada, cari mana? Ya semoga kita bisa demikian. Nah, ibu-ibu dengan demikian dasar. Nah, ibu-ibu sudah menyiapkan makanan di pagi hari 4 sehat 5 sempurna. Nah, kita ke kantor. Sudah cukup ini ke kantor. Sampai kantor, Bobi bilang, bos mau kopi nggak bos? Gitu ya. Ayo kopi. Padahal jarak rumah dari kantor cuma butuh 30
menit, maksimal 20 menit. Ini bayangkan Pak, kopi lagi Pak. Bos kopi kok sendirian kayaknya gak asik bos, kaca-kaca bos, kaca lagi. Pak, mohon maaf sekali, ini bukan menggurui tapi ini penting bagi kita sebagai umat Rasulullah. Coba Pak, yang jago biologi, berapa jam dicerna makanan kita? Ada yang 2 jam setengah, bahkan jadi iris ada yang 5 jam, sekian panjang kan? Bayangkan baru setengah jam itu isinya 4 sehat 5 sempurna, sampai kantor kopi masuk. Nanti jam 9 lagi snack lagi masuk. Ini seperti orang ngaduk kalau kerja bangunan. Mengecor yang pakai bukan ya. Sudah diaduk, sudah mau kalis nih. Temennya datang, 1 ember lagi krecak. Ya ngaduk, ya diaduk lagi kan. Sudah mau kalis, belum jadi ini. Dan terakhir temannya pasir masukin lagi. Gak kelar-kelar. Itulah yang terjadi di perut kita berulang-ulang kalau kita nggak sabar. Kenyang di atas kenyang. Mbok ya tunggu dulu lah sampai dia tercerna dengan baik, jadi kekuatan. Jadi kekuatan. Nah, ini Rasulullah ngajari dengan demikian, baik kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Nah, berlebihan di sini enggak di jumlahnya. Ya kalau kita sepiring, yang suruh 2 piring jangan bilang, "Pak, Bapak israf." Belum tentu. Dia butuhnya 2 piring setengah. Bihannya kan, nah kita butuhnya sepiring setengah, kita berlebihan. Masing-masing punya kadarnya sendiri. Nah kalau berlebihan berarti itu artinya mubazir Pak ya? Mubazir. Seringkali kita makan nggak habis, kita bilang, Pak mubazir. Kemarin saya ada tamu dari belum lama datang dari Momere, seorang ustadz di sana. Beliau makan dan satu lagi temannya tidak habis, berdebat ini. Loh, nonton saya padahal ya. Loh kok nggak dihabisin kuahnya? Kata yang satu, mubazir ini. Yang satu bilang, tidak. Kalau saya habiskan, justru mubazir. Nobi coba Pak. Satu bilang, nggak dihabisin mubazir. Yang satu bilang, justru kalau saya habisin, ini mubazir. Gimana logikanya ini? Gimana Pak? Yang satu berpikir, kalau nggak dihabisin kan sia-sia. Mubazir kan? Kata beliau, tidak. Nanti saya buang di tanaman, semoga jadi pupuk. Kalau saya habiskan, dia mubazir di perut saya. Jarang orang mengatakan mubazir ketika masuk di ibu-ibu. Hati-hati ibu. Daripada nggak habis anaknya kurang, anak sisa makan lagi mubazir. Akhirnya Pak, wah makin melebar ya. Kalau begitu caranya, habis niatnya biar tidak mubazir. Makanya kalau lebih kasih orang kalau bisa, kalau nggak bisa kasih hewan, kalau bisa kasih tanaman. Ibu sekalian, bapak sekalian, pernah nggak pipis, mohon maaf ya sekalian, pipis warnanya agak kekuningan, itu tanda kurang air kan? Bukan ini. Kalau habis minum vitamin C, kadang kita pipis warnanya kuning. Mohon maaf saya bertanya, itu tanda apa? Kuning itu, agak kekuningan bening itu kan? Itu tanda vitamin C-nya keluar. Itu tanda kita kelebihan makan vitamin C. Kita nggak pernah bilang mubazir nih. Nggak pernah. Kuning aja Pak. Ini mubazir Pak. Karena kita nggak menakar dengan baik yang ada di perut. Nah, salah satu kekuatan Rasulullah kalau kemudian dinilai dari kajian untuk dokter kasih itu, makan beliau diatur dengan sangat baik. Termasuk berlebihan, Imam Bukhari rahimahullah memberi catatan, inna minas sarafi an ta'kula kula mastahitau. Cukup disebut berlebihan kalau engkau makan apapun yang kau inginkan. Gitu. Prasmanan tak prasmanan? Coba Pak, semua kerupuk dicobain, semua daging empal, satenya dicobain semua. Kata beliau, walaupun jumlahnya nggak banyak, itu berlebihan karena sangat mungkin bertemu 2 materi makanan, satu dengan yang lain mempersulit cernanya. Sehingga misalnya alpukat itu kata ahlinya 40 menit bisa dicerna. Nasi goreng bisa lama lagi Pak. Atau gula 2 jam setengah. Nah kalau dicampur, kalau ikut gula, kalau ikut apa waktunya alpukat, gula belum tercerna. Kalau gula itu kalau alpukat ikut gula, sudah kandung basi di sini, sehingga kekuatan kita nggak maksimal. Rasul mengatakan yukin nasulbahu, maka itu harus menegakkan tulang punggung. Semoga dibuatkan. Ini sisi fisiknya Rasulullah, belum lagi gerak ya. Gerak. Bicara tentang tawakal saja, Rasul bilangnya apa? Siapa
yang bertawakal dengan baik akan diberi rezeki sebagaimana burung loh Pak ya, burung pipit itu ya. Pagi keluar dari sarangnya lapar, perut kosong, pulang sudah kenyang. Coba lihat burung Pak. Kenapa Rasulnya bilang seperti ulo gitu? Kalau seperti ular itu kan makan sekali, diemnya bisa berhari-hari kan? Detail sekali bahasa ini. Seperti burung, lihat. Sebelum keluar gerbak dulu kan? Begitu kan terbang ke satu dahan di pohon ini, cari-cari ular, nggak ketemu, pindah lagi kan, bergerak. Wahai hamba Allah, wahai umatnya Rasulullah, bergeraklah, olahragalah. Terus tanya orang sono, memang ada hadisnya olahraga? Yorano kata olahraga itu. Riyadhah nggak ketemu. Tapi lihat, pertempuran sekian panjang itu butuh persiapan nggak? Butuh. Berjaga itu jalan kaki Pak. Fisik begitu sangat luar biasa. Kuat jangan dikira sahabat Ali radhiyallahu anhu yang begitu lembut di usia tuanya kalimatnya, masa mudanya itu pendekar pedang Pak. Kita punya pedang kagak punya Pak ya. Coba punya golok saja pegang 100 kali gini, 100 kali lagi coba. Ini kemeng Pak. Cara kapal lagi ya. Demikian. Baik. Nah, ini sisi fisik Rasulullah. Semoga di malam hari ini kita semangat untuk membugarkan diri kita. Kenapa? Kalau alasannya benar, Rasul mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif ila akhir hadis. Mukmin yang kuat lebih baik, lebih Allah cintai. Silahkan pilih olahraga yang mana. Kalau niatnya mau lebih kuat, lebih sehat karena Allah mencintainya, berpahala nggak Pak? Berpahala. Goes, monggo goes. Tapi jangan berlebihan. Nggak pernah goes, sekali goes ikut kemarin dari BPK ada dari Jakarta Bandung Jakarta. Harus mengukur diri. Baik, kita lanjutkan pada sisi ini. Ternyata uswah itu harus diikuti. Dan buktinya gampang nggak mengikuti Rasulullah? Pedagang terbaik Rasulullah, pemimpin terbaik Rasulullah, suami terbaik Rasulullah, ayah terbaik Rasulullah, menantu terbaik, semua ada pada beliau. Tapi tidak sedikit seorang mukmin susah jujur dalam perdagangan, tidak gampang menjadi pemimpin yang baik, tetangga yang soleh, berat. Maka semua ini ada kuncinya harusnya. Rasulullah itu ibarat sebuah istana yang di dalamnya itu penuh dengan perhiasan. Siapapun boleh masuk untuk menggunakan perhiasan itu, apapun itu, karena akhlak itu beda dengan perhiasan. Tapi syaratnya siapapun boleh masuk. Syaratnya sebelum menggunakan perhiasan itu, syaratnya dia bisa buka pintunya. Nah, yang nggak bisa buka pintu, yang nggak bisa mendapatkan kesempatan itu, dan pintu itu ada kuncinya. Ternyata ayat di surah Al-Ahzab ayat ke-21, jangan berhenti pada kata uswatun hasanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampai di sini sungguh benar-benar ada untuk kalian semua pada diri Rasulullah tauladan yang terbaik. Enggak sampai di sini ayatnya. Sampai di mana? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Enggak buat semua orang ternyata. Bagi orang yang punya 3 kunci ini. Yang pertama adalah yarjullaha, berharapnya kepada Allah, wal yawmal akhir, berharap kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, berharap berzikir dengan jumlah yang tidak banyak. Ini kuncinya. Tapi ayat ini menarik, Pak. Misalnya gini, kalau saya kehilangan HP, misalnya HP saya hilang, mereknya A, saya cari-cari casingnya begini, ternyata Ustaz Abang pegang itu di situ. Saya tanya, Ustaz, itu HP saya ya? HP saya ya? Saya hilang. Kata Ustaz kok karena saya seakan-akan ragu ini punya beliau. Enggak, ini punya saya. Yakin punya saya. Yakin, diulang-ulang. Kenapa? Kalimat penguat dari sang mutakalim bicara itu karena memposisikan yang diajak bicara ragu. Allah ketika menyebutkan tema uswatun hasanah, semua orang tahu Rasul pribadi terbaik, bahkan musuh pun juga tahu, gitu kan?
tapi Allah masih membutuhkan dua penguat. La sungguh, qad sungguh-sungguh. Laqad untuk apa? Kita diposisikan ragu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kaidah balaghah itu karena Allah menggunakan dua kata penguat. Banyak kan orang yang yakin tapi enggak percaya? Mohon maaf gini. Kalian masih merokok, saya mohon maaf ya. Contoh saja ini. Mohon contoh saja ini, contoh. Beli rokok sekarang yang ini. Di bawahnya apa? Bahaya bagi ibu hamil, bisa kanker, bisa gini. Ngerti Pak? Ngerti Pak Ibu? Bocor, suara bobo itu kan. Ini tahu, percaya, tapi kayak percaya. Dokter bilang, Pak kalau mau sehat sehari setiap hari 1/4 jam saja Bapak olahraga sampai seger. Gak ada yang gak semua bisa begini kan. Percaya dia, tapi tidak percaya. Semoga kita gak demikian. Nah, untuk dimudah mendapatkan tauladan, Allah sebutkan rumusnya. Yang pertama, yarjullah, berharap kepada Allah. Mari kita buktikan. Orang yang berharap kepada Allah, maksudnya apa? Berharap ridhonya Allah. Dia tahu yang Allah ridho itu yang baik dan Allah enggak ridho dengan yang buruk. Kalau orang punya visi yang jelas bahwa hidupnya itu lillah, ibu sekalian kalau menidurkan cucu atau anak coba diulang, bismika Allahumma amutu wa ahya. Diulang terjemahannya. Atas namamu ya Allah, aku hidup, aku mati. Kalau itu terus diulang-ulang, anak punya pikiran bahwa hidup ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah berharap ridhonya Allah, kira-kira Pak, berani enggak dia menggunakan nikmat yang Allah titipkan kepada hamba tersebut untuk keburukan? Enggak berani Pak, enggak berani. Dia akan merawat dengan baik. Coba wajahnya kalau dia bercermin, wayu nepol cantik misalnya. Terus dia tahu doanya hafal, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Terus sanggup gak dia untuk menjadi, mohon maaf nih karena lagi banyak sinetron, untuk jadi pelakor? Aja. Karena dia cantik kan? Gak bakal dia, karena dia tahu Allah gak ridho dengan itu. Maka satu syarat pertama, kunci pertama, jika ridho Allah jadi pikiran utama seseorang, dia mudah menapaki jalan uswatun hasanah. Kenapa? Akhlak itu kan dua Pak. Apa sih? Dan agama cuma dua. Satu perintah, dua larangan. Tinggal tingkat berbeda. Kalau orang bisa menyikapi perintah dengan baik, larangan dengan baik, dia berakhlak mulia. Dan mohon maaf, ternyata Adam alaihissalam gagal mensikapi larangan, iblis itu gagal mensikapi perintah. Cuma dua dari awal kan. Ketika Adam dikatakan uskun anta wa zaujukal jannah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati ya Adam. Tapi mendekati. Walaupun bertobat, iblis disuruh sujud pada Adam kan. Nah, nanti turunannya sama. Umat ini akan jatuh pada dua hal. Perintah atau larangan. Yang dahsyat, yang menjadi mukmin yang soleh berlaku mulia jika mensikapi perintah dan amal dengan baik. Ini poinnya. Nah, kedua, berharap kepada hari akhir. Hari akhir itu mana Pak? Hari akhir itu ujungnya apa? Surga atau neraka. Kira-kira Pak, kalau setiap hari orang berpikir surga atau neraka, berani nggak dia berbuat keburukan ketika ingat neraka? Nggak berani Pak. Semangat nggak dia beramal baik ketika ingat surga? Nah, jemaah kami di Jantung, ini kisah saja, semoga nggak terjadi di tempat lain. Beliau bilang, Ustaz, saya itu dikasih tugas untuk audit ke, saya nggak nyebut perusahaannya, nggak nyebut di mana, pokoknya umum ya, biar nggak salah Pak. Tugaslah keluar kota di sana. Karena 3 hari butuh waktu, beliau dikasih hotel, hotel. Terus dikasih kunci kan. Begitu dia sudah mau istirahat karena besok mulai kerja, dia ketemu namanya pas nih, misalnya 212 misalnya. Ini kamarnya siapa? Kamar Ibu Sapiong ini. 212 ini. Begitu dia buka, wih, ternyata ada ayam kampung Pak. Sudah ada penghuninya ayam kampung, tapi masih utuh Pak, belum digeprek dan juga belum digoreng ini. Masih utuh ayam kampung ini. Paham maksudnya Pak ya? Bapak kok pinter banget ibarat paham ayam kampung Pak. Nah, begitu dia keluar, telepon, Pak ini bagaimana?
Saya salah kamar ya? Kenapa Pak? Kok ada ayam kampung di situ? Bukan geprek, kalau geprek saya makan gitu kan. Kok ada ayam kampung? Masih muda lagi. Nah, berapa nomornya Pak? 212. Nah ini pas itu. Terus itu punya bapak. Astagfirullah. Itu punya bapak. Tidak Pak, sekarang keluarkan dia atau pindahkan saya dari kamar ini. Coba Pak, kenapa saya tanya? Kenapa Pak? Saya ingat dosa Ustaz. Saya ingat neraka. Loh kalau saya lagi masuk, kemudian saya mati di situ bagaimana? Lagi di situ, wafat piye Pak? Nah, keyakinan beliau tentang surga dan neraka membuat beliau jadi mudah berakhlak mulia. Coba kalau lagi lupa neraka, kapan lagi nih? Orang konangan gitu kan? Ibu-ibu nggak ngerti di rumah misalnya kan gitu. Kapan lagi coba ini Pak? Ternyata ada fenomena begini Pak. Semoga Allah meluruskan lagi kalau ada yang salah di sini. Nah, ingat akhirat, surga, tidak mau neraka, akan mudah untuk menjauhi keburukan. Sehingga misinya lillah Allahu wa yakuna, misinya mengisi hidup dengan baik, tidak melupakan akhirat. Maka di pagi hari tadi kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tiap pagi kita bersyukur hidup lagi dan gak melupakan pada mahsyar tempat akan dikumpulkan semua kita. Nah, orang sudah punya visi benar, punya misi benar, masih manusia kan Pak? Masih manusia yang bisa salah, bisa lupa. Karena ada setan ya. Ada setan jin dan setan manusia kan, minal jinnati wa nas. Apalagi tadi itu Pak, yang ayam kampung itu Pak. Saya pernah dikasih tahu Ustaz Krom itu, ketika bicara setan saja itu inna kaida syaitoni kana dhaifa. Kaidnya, gangguan setan itu lemah kata Allah. Yang tergoda berarti lebih lemah lagi. Ketika bicara, mohon maaf sekalian ya, mohon maaf ya. Kalau bicara godaan wanita, Allah bilang inna kaidakunna adzim. Godaan kalian wanita itu agung betul itu. Nah masalahnya, nek setan gabung sama perempuan bagaimana Pak? Yang mana ini? Maka ibu sekalian, dalam bahasa Arab perempuan itu disebut mar'atun. Mim, ro, alif ada hamzahnya, ta. Kalau di fathah mimnya itu wanita. Kalau di kasroh itu mir'atun, itu cermin. Nah, apa hubungan antara ibu dengan cermin? Mar'atun wanita, mir'atun cermin. Apa hubungannya Pak? Kata bapak, ibu-ibu suka cermin gitu ya. Enggak, itu maksudnya. Filosofinya adalah perempuan itu adalah cerminan sebuah keluarga, cerminan sebuah masyarakat, cerminan sebuah bangsa. Jika para kaum ibu itu menjadi madrasah bagi anaknya, para wanita terjaga dengan baik, negeri ini akan baik. Maka di pundak para ibunda sekalian, tegak runtuhnya negeri ini ada kaitan dengan para ibunda. Maka jagalah dengan baik para ibu dan anak-anak gadis kita. Dulu kita mencegah gadis kita kalau lagi keluar sama laki-laki, sekarang Pak, teman kami Ustaz Rubai, teman kami S2-nya ngambil satu tema tentang pendidikan prioritas anak remaja. Dia menemukan Pak, ibu di keluarga itu nggak pernah menyangka anaknya keluar bersama teman-teman perempuannya. Kemana nak? Mau kerja kelompok Bun? Oh iya, sana-sana. Ketika dicek, dia bertemu dengan 200 semua perempuan remaja di Jakarta. Semuanya berpola pikir lesbi. Itu ada Pak. Opora ngeri Pak. Maka minimal kalau di rumah kokohkan teladan Rasulullah, dan nilai itu ketika keluar sertakan doa para ibunda, para ayah. Ya Allah, jaga anak-anakku. Laki-laki juga sama Pak. Yang menggoda sekarang bukan cuma perempuan kan, laki-laki Pak. Itu terjadi Pak ya. Hati-hati supaya Allah menjaga semua. Nah, orang masih lupa. Tapi yang ketiga Allah sebutkan sangat paham bagaimana hamba Allah dan manusia ini. Wa dzakarallaha katsira, berzikir dengan jumlah yang banyak. Gimana buktinya? Begini Pak. Tadi kan pada suka zikir pagi yang paling syukur. Salah satunya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa huwas sami'. Ujungnya dialah Allah yang mendengar lagi maha mengetahui. Kalau zikirnya tentang As-Sami' Al-Alim ini kokoh di hati,
dia mungkin nggak Pak merencanakan rencana busuk untuk keburukan diam-diam? Enggak mungkin. Allah Maha Alim. Jika dikirnya benar, bisik-bisik, gitu kan. Enggak mungkin dia berbisik keburukan supaya merasa aman, karena Allah mendengar. Maka sejatinya semakin banyak CCTV, semakin menunjukkan umat ini masalah. Ya, takut begitulah. Nah, umat ini kalau dikirnya kuat akan baik. Contoh lagi, kalau takbirnya bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau benar dikirnya, nggak mungkin dia sombong, Pak. Masuk dia bilang Allah Maha Besar, Allah Besar. Begitu dia, kerjaan siapa? Sopo ini sinyure. Kurang naik sopo, ya sampai ya dengar. Begitu kan? Nggak ada kesombongan. Jika zikirnya alhamdulillah itu benar, orang ini nggak akan pernah gila pujian. Karena alhamdulillah, dan zikir-zikir yang lain akan menopang. Demikian barangkali. Jadi 3 kunci untuk mudah menjadi baik mencontoh Rasulullah adalah kokohkan harapan kepada Allah, kokohkan berharap kepada surga dan neraka, dan kokohkan zikir kita dengan jumlah yang banyak, tapi zikir itu menyebut dan mengingat makna dengan baik. Baik, demikian barangkali kami kembalikan ke saudara korban yang dimuli, tambahkan yang disampaikan dengan baik. Baik Bapak Ibu, rasanya masih banyak ya yang ingin kita tanyakan, atau nanti kapan-kapan kita bisa undang lagi ya. Ya. Jadi karena ini perdana, tadi sudah saya bilang, insya Allah kalau perdananya cocok ya bisa isi ulang kan gitu ya. Nah, tapi gimana nih Pak Haji Muhayyad, kita cukupkan dulu atau ada mau tanya jawab? Atau 1-2 aja ya? 1-2 yang mau bertanya silahkan, 1 dari Bapak, 1 dari Ibu jika memang ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak Haji Rahman P. Assalamualaikum Ustaz. Saya menarik sekali misi yang Ustaz bawakan, bahwa suka memberikan dakwah pada daerah-daerah yang minoritas. Ya, saya termasuk waktu masih dinas sering keliling Indonesia, dan saya melihat memang sangat dibutuhkan, dan jarang sekali ustaz yang mau ke sana, ke daerah-daerah pinggiran. Nah, maksud saya ingin tanya motivasi ustaz supaya memberi semangat kepada yang lain, kepada kita ini. Kenapa ustaz pilih daerah dan pinggiran? Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, pengalaman apa? Tadi sudah sepintas ustaz sampaikan, tapi saya yakin pasti banyak pengalaman yang ustaz alami ketika mendatangi daerah-daerah minoritas. Nah, mungkin ada 1-2 pengalaman yang boleh kami dengar dari ustaz sebagai pendorong bahwa kita ini harus seperti itu. Saya kira demikian ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Rahman, Sulawesinya mana? Saya Bugis. Bugis ya, Makassar ya. Karena ada C Ustaz gitu. Ini cirinya begitu. Saya tadi agak sering dengan situasi di bahasa Jawa, gara-gara beberapa kali khutbah pulang dari khutbah, Ustaz Ustaz dari Madura ya? Bukan, saya Jawa. Saya khutbah di Rekang gitu. Rekang turun-turun, Ustaz dari mana? Saya asli Jawa. Tidak mungkin. Ustaz masih orang sini toh? Gara-gara dekat sama beberapa orang. Baik, terima kasih Pak Haji. Semoga menjaga beliau selalu. Pertama, kenapa milih pinggiran? Motivasinya apa? Pertama, qadarullah. Jadi kadang ada sesuatu yang kita rencanakan, tapi detailnya Allah yang kemudian memberikan tambahan. Pertama, memang ada program, waktu itu kita punya program ke 5 provinsi di setiap tahunnya. Nah, 2009 itu program pertama di NTT, pelatihan buat para dai-dai di Leweleba di Lembata sana, terus berputar. Nah, beberapa kali ke sana, kemudian program itu selesai, saya seperti terpanggil, nggak boleh selesai program.
program itu cukup, yang mendanai sudah berhenti. Akhirnya saya ya sebisa teman-teman bilang kenapa nggak minta dana di dakwah, ini banyak lah gitu ya. Saya bilang di lapangan saya menemukan kasus semua bergerak di NTT, di dakwah, MC, dan yang lainnya, tapi ruang terlalu masih banyak luas. Dan kenapa kemudian ke NTT? Salah satunya motivasi awal adalah semoga Allah memberkahi kita semua. Kan kalau satu orang saja mendapatkan petunjuk karena upaya kita, itu kita kebagian pahala sama dari apa yang dia lakukan. Itu satu poin. Kedua, wilayah sana itu total di NTT itu sekitar 28,sekian%. Kita tulis di atas kertas itu nggak nyampe 29% Muslim seprovinsi. Tapi kalau kata tokoh-tokoh Muslim di sana, Ustaz sesungguhnya kita sampai 30%. Ini karena politis kita ditulis sudah kita bawa ke sini. Nah, minoritas Pak, tapi potensinya besar. Potensinya besar. Nah, perhatian kita sering kurang. Khalifahnya Katolik, Paus itu pernah nginep 2 hari 2 malam di Momerip. Kita bisa bayangin, pernah nginep 2 hari di sana. Perhatian besar sekali. Jadi bicaranya itu bicara Vatikan, bukannya bicara Indonesia. Jadi besar. Nah, harapannya adalah bahwa ketika mereka diberi perhatian baik, nanti model kami bukan lama-lama di sana. Kami kedatang itu biasanya sudah koneksi, nanti yang datang banyak orang, kita pelatihan kadang sepekan paling lama, kita pulang mereka kerja lagi. Tapi beban-bebannya salah satunya kita mencarikan tambahan lah buat bekal mereka untuk melanjutkan itu. Dan kami berharap pula, kalaupun kami nggak di sana, biasanya Ustadz menitipkan saya ke sana gitu waktu itu ya. Saya meyakini saya kebagian pahala yang sama dengan beliau. Karena kita alhamdulillah pernah Pak dengan setelah pelatihan di Rote 2 kali pelatihan itu 2,5 tahun, alhamdulillah sempat bisa menyalurkan 500.000 per bulan buat 22 orang karena 11 masjid di Rotendo itu. Tapi sekarang lagi ada berat kondisi pasca Covid ini. Nah, jadi salah satunya berharap kalau kasih pahala. Satunya adalah bahwa berharap negeri ini musuhnya kembali misalnya. Adapun pengalaman, karena ini waktunya juga sempit sini. Ada satu pengalaman menarik ini. Ada seseorang masuk Islam, terus kemudian mau dikasih zakat, dia tolak. Saya memang mu'alaf, tapi sekarang saya sudah jadi Muslim, jadi saya tidak merasa berhak untuk menerima zakat. Ada sebagian yang demikian. Jadi kokoh luar biasa. Dan pengalaman yang lain mungkin di perjalanan, mungkin di yang bikin kami miris. Mohon maaf Pak, saya sedikit cerita. Ustaz, teman-teman dari sana saya tanya, Ustaz, khotbah jauh banget. Mohon maaf Ustaz, itu kalau pulang diberi transport ya? Lama jawabnya. Lama. Enggak. Jadi nggak ada Pak, nggak kayak Jakarta Pak. Jakarta enak betul Pak. Ceramah di sini, khotbah di sana nggak ada Pak. Nah, salah satunya peluang saya bilang 500.000 saja kita titipkan ke satu pusat di sana, itu menyemangati untuk bekerja selama 1 bulan. Satu lagi yang menarik ini Pak, sunat. Jadi saya bilang ke teman-teman, tiap bulan itu Allah selalu memberikan pesan, alhamdulillah Ustaz tambah lagi pola. Nah, mereka yang sudah dewasa masuk Islam itu kan disunat. Disunat itu 300.000 di sana. Maka saya bilang, Bapak mau amal jariah cuma 300.000. Selama monamik bahwasanya agak jorok ya. Selama itu dipakai, Bapak kebagian pahala terus. Ya gitu Pak. Cuma 300.000. Ya kan begitu kan? Kan itu sedekah Pak. Kata Rasul itu sedekah. Kalau melahirkan anak yang soleh, nggak lepas dari 300.000 sunatnya dia. Itu 300.000 pahalanya besar sekali. Setiap kali dipakai, mohon maaf ini bahasa kasar, Bapak kebagian. Tapi harus dibayangin 300.000 itu. Itu salah satu peluangnya. Mudah-mudahan. Nih, Ibu, ada yang mau tanya? Ibu, ayo gantian. Oke, satu ya.
supaya ya cukup mewakili. Nanti kalau mau ada lagi, insya Allah kita agendakan lagi dengan Ustaz Sahab. Boleh saya Ustaz? Ya silakan Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Bu Neri. Ya, kebetulan saya ngajar Ustaz. Di sekolah itu kan ada yang non muslim gitu ya Ustaz. Nah, gimana caranya? Saya pengen gitu anak-anak itu kan setidaknya tahu lah tentang, walaupun Islam dia tahu, tapi mereka itu menganggap bahwa kalau yang non muslim kan bukan Nabi Isa itu kan bukan Allah, bukan Tuhan. utusan Allah ya. Nah, gimana caranya Ustaz kalau misalnya untuk mengajarkan kepada mereka, terutama yang non muslim, bahkan mungkin ya muslim pun mungkin banyak yang kurang paham. Terima kasih. Bukan bapak Pak ya? Bukan bapak. Baik, terima kasih Ibu. Semoga Allah berkahi beliau karena mengajar. Terima kasih sekali. Begini, salah satu tekniknya adalah kaitkan semua materi yang mungkin dengan Allah. Contohnya, misalnya ketika bicara tentang pertemuan antara sperma dengan ovum, terus terjadi terus kan. Nah, kemudian nanti sel itu ketika sampai di tangan misalnya, tiba-tiba dikatakan membelah dengan sendirinya, begitu kan? Mematikan dirinya sehingga yang tadi kumpul menjadi pecah. Contohnya tema ini, ajak berpikir, mungkin nggak dia berbuat dengan sendirinya? Aki-aki yang mengatakan, bukan mungkin, ini pasti ada yang mengatur. Kalau yang mengatur bertiga, ini kan bisa jadi beradu misalnya. Contohnya, tapi harus hati-hati bicara dengan demikian ya. Ini contoh. Terus kitab di Cedalo ada Pak Guru diceritakan saya ini. Ustaz, saya sengaja saya bawa tuh. Saya lihat bunga, ini bunga begitu cantik ini. Ini mungkin nggak ada yang bikin. Coba warnanya apanya. Jadi berupaya mengkaitkan semua pelajaran itu kepada Allah. Bagi yang ateis akan mulai berpikir nggak mungkin itu ada dengan sendirinya. Bagi yang non muslim masing-masing beda, karena kalau di agama lain ada yang mengatakan kita Tuhan Maha Besar, ada yang lain Tuhan Maha Kecil, ada yang begitu Pak, ada ya agama lain, karena dia merasuk ke semua tubuh dan manusia. Nah itu yang disinggung. Dan prinsipnya adalah ajak mereka untuk memahami hakikat keteraturan alam ini, nanti ingat dengan Allah. Dan kalau ini lebih dari satu bahaya, misalnya gitu. Terus yang terpenting Ibu, mohon maaf sekali, Ibu mengajar dengan tulus, cobalah sebelum mengajar itu doakan mereka. Khusus doakan Ibu misalnya, ini kalau satu orang yang nggak beriman ini atau muslimnya kurang baik, kok gara-gara saya mengajar jadi baik, pahala saya nggak akan berhenti terus-terusan. Nah sebut nama dia. Tanya kepada para guru, dosen, guru TK, sesering apa mereka menyebut nama anak-anak didiknya ketika dia mulai selesai. Kalau anaknya sakit, iya, disebut namanya kan. Suami sakit, iya. Coba sebut nama. Ya Allah, ini ekor ini anaknya Pak Selamat murid saya ini misalnya. Ini berrekor ya Allah. Misalnya gitu. Delul banget buat ibu ini. Coba ya Allah mudahkan menerima surat. Mungkin karena kita nggak punya kuasa, lasta alaihim bimusaitir. Kita nggak kuasa terhadap hati mereka. Minta ya Allah mudahkan. Kuatkan kalimat saya bisa nyampe ke. Dan itu juga penting. Kita sampaikan kepada para khotib yang mau khotbah juga. Salam itu bukan sekedar hai. Salam itu mendoakan. Kita saling lupa dengan mana doa tersebut. Itu mudah-mudahan Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Baik, Ustaz, baik, mari sama-sama kita bermunajat, kita serius minta kepada Allah di rumah Allah ini di waktu yang baik dengan pertemuan yang baik pula mengumpulkan harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذه البلدة إندونيسيا آمنة مطمئنة مباركة يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قوي يا جبار احفظها من كل شر احفظها من كل شر يا قوي يا عزيز برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ورحمكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah selesai sudah acara Maulid Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Ustaz, dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.